Nah, ceritanya berlangsung di sebuah kota bernama Pulau Yinpan. Sejak menjadi koloni barat pada abad ke-20, pulau ini secara bertahap menjadi salah satu sumber utama dari barang-barang terlarang, di antaranya narkoboy yang merupakan yang terbesar di dunia. Pada masa kejayaannya, dengan penjualan ilegal yang sangat pesat dan keuntungan yang melimpah, membuat komunitas internasional berupaya memerangi perdagangan narkoboy di Pulau Yinpan. Upaya ini berhasil mengurangi produksi narkoboy hingga 80%, tetapi karena kurangnya alternatif ekonomi yang berkualitas di pulau tersebut, warga setempat mulai kembali memproduksi barang terlarang tersebut. Hal ini memaksa negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja sama secara ilegal. Akibatnya ekonomi Pulau Yinpan kembali stabil. Singkat cerita, kita akan diperlihatkan anggota pasukan khusus yang sedang menjalankan misi pengantaran barang. Kapten tim yang dipimpin oleh si ibu polwan menyadari bahwa mereka sedang dikejar oleh sekelompok bersenjata. Ya, mungkin anggota pembunuh bayaran. Tanpa kehilangan akal, sang kapten segera menghubungi pusat untuk meminta bantuan darurat. Dengan tegas, rekan-rekan timnya meminta sang kapten untuk bertahan dan menunggu bantuan tiba. Nah, sampai sini Minho masih belum mengetahui apa yang sebenarnya dibawa oleh si ibu polwan tersebut, entah barang terlarang atau sesuatu yang lain. Namun, situasi semakin tegang ketika mereka tiba di sebuah bangunan kosong. Tim pasukan khusus tiba-tiba dikepung oleh para pembunuh bayaran. Terjadilah baku tembak sengit yang sangat mengkojorkan. Di saat si ibu polwan tersedak dan semua rekannya sudah kojor, seorang janda cantik yang merupakan kapten tim pembunuh bayaran mengepung si ibu polwan dan meminta menyerahkan kotak rahasia itu. Saat si janda menembak tangan si ibu, tiba-tiba rekan ibu polwan datang tepat waktu. Ya, pria ini adalah lelakon paling brutal di film ini. Makanya kalian jangan lewatkan aksi kebrutalan pria ini yang dapat memicu birahi pergelutan kita meningkat sebanyak 80%. Oke, lanjut. Pria ini bernama Lin Xiang, dan Lin membuat pembunuh bayaran kojor di tempat. Namun sayang, si janda melarikan diri dari kejadian itu. Scene berpindah ke sebuah tempat dan kita akan mengetahui fakta menarik tentang kotak rahasia yang direbutkan oleh kubu agen rahasia dan pembunuh bayaran. Di sebuah laboratorium di mana kita akan diperlihatkan sebuah penelitian dari Profesor Seni yang menciptakan sebuah benih, yaitu benih karet super. Benih ini juga bisa menolak dampak bencana alam pada tanaman. Seni yang sudah 10 tahun meneliti tentang benih karet ini, ia juga sudah menyempurnakan benih ini. Tak lama, Direktur Su memanggil Seni untuk ke ruangannya. Di saat Seni bertemu dengan direktur, Seni disuruh oleh direktur untuk menanam benih itu di Pulau Yinpan dan akan mengurangi tanaman opium di pulau itu. Jika benih karet super itu sukses ditanam di sana, maka akan mempermudah bagi polisi yang memberantas narkoboy di Pulau Yinpan. Mendengar alasan direktur yang sangat masuk akal, Seni menyetujui permintaan atasannya. Tidak hanya itu, Direktur Su juga bekerja sama dengan agen pasukan khusus yang dipimpin oleh Kapten Lin untuk mengawal Seni menjalankan tugas penanaman benih tersebut. Scene berpindah ke Pulau Yinpan, di mana kita akan diperlihatkan seseorang yang sangat bengis dalam kekuasaan. Dia merupakan mantan kapten tentara yang sudah pensiun dan sekarang menjadi bandar narkoboy yang selalu menghalalkan segala cara. Ya, ia adalah ketua mafia yang bernama Li Wenyao. Li bersama anak buahnya sedang memukuli anggota dewan, dan Li meminta anggota dewan untuk jadi rekannya agar bisnis harumnya bisa berjalan lancar. Tidak hanya itu, jika anggota dewan yang berani menolak kerjasama dengan dirinya, maka Li tidak segan-segan untuk melenyapkannya. Singkat cerita, pada malam harinya, di mana Seni dan Lin sedang berbincang tentang penanaman benih. Tidak diduga bahwa Seni dan Lin adalah mantan suami istri yang sudah cerai karena mereka berdua terlalu sibuk dan lupa dengan mengencrit
atau bisa dibilang tidak menafkahi batin, oleh karena itu mereka pisah. Di sini, Lin menyadari bahwa penanaman benih itu sangatlah berbahaya di Pulau Yinpan. Lin yang mempunyai sifat nyaah ke Seni atau bisa dikatakan masih cinta terhadap Seni, Lin meminta Seni untuk membatalkan penanaman di Pulau Yinpan. Seni yang mendengar itu lantas marah dan mengatakan, "Apa hakmu menghentikanku? Kita sudah bercerai." Lalu Seni pergi dan sambil jebras-jebris memberi selamat ulang tahun kepada Lin. 对我意义很重大，我们已经离婚了，生日快乐。 Scene berpindah ke rumah sakit, di mana Lee menemui mantan rekannya di Angkatan Darat saat itu. Rekan Lee yang bernama Wuli ini sedang terkena musibah karena anaknya mempunyai penyakit jantung. Ditambah, Wu tidak bisa membayar biaya administrasi. 他的先心病要去大城市做手术，能交一下吧？ 再容我2天。 Lee yang melihat itu membantu Wu untuk membayar, namun Lee adalah tipikal orang yang licik dan memanfaatkan situasi ini untuk menghasut Wu. Lee juga memberi informasi opini kepada Wu tentang penanaman tanaman yang dapat menghasilkan senjata biokimia. Jika ditanam di Pulau Yinpan, seluruh kota Praja Qingmu akan habis. Lee yang mempunyai otak licik, jika Wu mampu merebut senjata biokimia, Lee akan mengobati anaknya dan akan mencarikan dokter spesialis jantung terbaik. Setelah menghasut Wu, Lee dan pacarnya alias si janda, mereka meninggalkan Wu. 让你帮我，你现在连给阿英治病的最好的医生。 那我跟阿英说，我来看过他。 Esok paginya, Seni dan Lin bersama penayagannya menjalankan misi untuk penanaman benih karet super di kota Qingmu. Saat di tengah jalan dan sedang asik menikmati pemandangan kebun cau, tiba-tiba dari arah kiri ada seorang pengemudi yang mengikuti Lin. Lin yang sudah menyadari ada yang mengikuti, memberitahu kepada anak buahnya untuk siap berperang. Lin juga memberi instruksi untuk menjalankan rencana B. Plan B， Plan B， 就你别战。 Di saat mereka berpencar, tiba-tiba mobil yang dikendarai Lin ditembak dan di sini kita akan disuguhkan aksi baku tembak yang sangat mengkojorkan. Setelah lolos dari pengejaran itu, Seni dan Lin menemui wali kota agar lebih aman dari mafia. Wali kota yang menyambut hangat kedatangan Prof Seni, lalu wali kota mengenalkan Departemen Pertanian di kota Qingmu. Dan wali kota juga sedang menyelidiki kejadian tadi siang. Ia meyakini bahwa kebenaran akan segera terungkap. Mendengar bacotan si wali kota, Seni dan Lin merasa lega. Pagi harinya, Seni dan wali kota mengadakan konferensi pers dan mengenalkan benih itu kepada pejabat dan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, Lee juga datang bersama anggota dewan yang sudah diancamnya. Di saat konferensi pers itu dimulai, Lin mulai menyelidiki keanehan di dalam ruangan itu. Lin menyadari bahwa ada seorang pelayan yang menyamar. Di saat Seni sedang babarawakan dan menjelaskan tentang benih itu, tiba-tiba... Ya, para pejabat dan masyarakat langsung peburisat dan di sisi lain anak buah Lee berhasil mengambil kotak sampel benih yang berada di meja. Kembali ke Seni yang berhasil kabur bersama si Ibu Polwan. Ibu Polwan memberitahu kepada Seni bahwa sampel benih yang dipajang itu adalah benih palsu. Setelah memberitahu kepada Seni, Ibu Polwan pergi bersama rekannya. Namun saat di tengah jalan, tiba-tiba dari belakang... Setelah beres menghabisi rekan Lin, ya itu adalah Wu dengan percaya dirinya berhasil mengambil benih biokimia padahal itu adalah benih pohon karet. Wu juga merasa senang bahwa misinya berhasil dan anaknya akan sembuh total. Namun tiba-tiba Lin menyerang Wu dan baku hantam terjadi. Dalam pergelutan itu membuat mantan istri Lin dibuat tidak sadarkan diri. Seni dari tadi sedang bersembunyi di ruangan dan terkena tembakan di perutnya. Sontak Lin yang melihat itu kaget dan langsung memeluk Seni.
Di saat bersamaan, Wu berhasil mengambil benih itu dan melarikan diri dari sana. Dengan kejadian itu, Seni segera dilarikan ke rumah sakit oleh Lin. Kembali ke Wu yang berhasil memberikan benih itu ke Li yang sedang di markas, dan Li segera menyuruh anak buahnya untuk membawa benih itu ke ruangan laboratorium untuk segera dimusnahkan. Namun, Wu yang sudah menyadari niat busuk Li terhadap benih itu, dan Wu pun memberitahu Li bahwa itu adalah benih pohon karet biasa. Namun, Li yang picik kembali menghasut Wu untuk tetap percaya kepadanya, dan jangan percaya dengan omong kosong Prof. Seni dalam konferensi persnya. Di saat Wu mendengar ocehan Li, seketika dirinya mengingat kekejaman Li di masa lalu. Li membantai rekan tentaranya yang tidak mematuhi Li. Kembali ke Lin dan rekannya sedang melakukan rapat dengan atasannya, dan di situ juga ada Direktur Su, atasan Seni. Atasan Lin memberitahu bahwa tim polisi lokal sedang melakukan penyelidikan terhadap komplotan mafia yang dinahkodai Li Wenyao. Pihak polisi juga mengabari Lin bahwa komplotan mafia berencana untuk menciptakan biokimia dari benih yang dibuat Seni. To create biochemical weapons. 生物基因逆向编辑技术。这里的情况很复杂，Gene editing technology 用 feed。 Nah, betul sekali, Direktur Su atasan Seni membenarkan dan menjelaskan bahwa benih karet itu paling unggul dan waktu pematangannya sangat cepat. Semua antek agen pasukan khusus yang mengikuti rapat ini menyadari dan mengklaim bahwa niat bejat si Mapiali berencana untuk menyampurkan getah karet bersama getah pohon opium. 但这项技术还不够成熟。那这一代还有什么植物？罂粟。 Setelah mengetahui niat harum si Li, rekan Lin memberitahu bahwa janda kekasih Li menyandra Profesor Stephen yang ahli dari segala bidang. Si ibu polwan juga menjelaskan tentang keahlian Stephen yang sangat jenius. Dengan begitu, niat busuk si Li akan berhasil dengan kedatangan Prof. Stephen yang mampu menyatukan getah karet dan perpaduan opium. Malam harinya, si janda membawa Stephen ke tempat penelitian, namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Lin bersama agen pasukan khusus. Dan akhirnya, janda Bohai dan Lin kembali baku tembak. Ya, di saat Lin berhasil mengalahkan si janda dan berhasil menyelamatkan Stephen, namun tiba-tiba Wu datang dan mereka berdua pun kembali adu mekanik. Alhasil, si Prof. Stephen berhasil dibawa oleh si janda ke markas Li. Ketika Wu sudah pergi, Lin tidak sengaja menemukan alamat Wu yang terjatuh di lantai. Kembali ke Wu dan si janda yang berhasil membawa Prof. Stephen ke markas Li. Tidak lama kemudian anak buah Li membawa seorang pria yang dibungkus karung di lantai. Kemudian Li menyuruh Wu untuk membunuh pria yang dianggap telah berkhianat kepada Li. Namun Wu menolak perintah Li. Dengan ekspresi yang kerung kedut, Wu yang sedari tadi menyadari bahwa dirinya sudah diperalat oleh Li. Lalu Wu menanyakan kepada Li, apakah kamu sedang menjual barang haram? 你是不是在贩毒啊？我是在贩毒。 Dengan ekspresi yang pikar sepen-perep, Li menjawab, ya, betul. Wu yang rudet dengan si goblok Li, lalu Wu mengungkit masa lalu pas mereka masih bertugas di pasukan khusus yang suka memberantas pengedaran barang haram, namun sekarang malah sebaliknya. Malah Li yang menjualnya. Li yang tidak peduli dengan bacotan Wu, malah kembali menghasut Wu dan menjelaskan bahwa dirinya tidak mau disaingi oleh orang lain. Ia juga memberitahu Wu bahwa ada orang yang terus membuat metamfetamina atau uyah laknat di laboratorium, bahwa mereka itu ingin merebut semua bisnis kita. Mendengar ocehan Li, Wu terdiam dan mematung. 您的在实验室制造冰毒，就是要抢光。 Setelah itu, Wu diajak makan malam oleh Li sebagai perayaan atas keberhasilannya. Tapi sepertinya Wu masih rudet dengan ambisi Li yang sangat berbahaya. Di saat Li sedang membarawakan tentang rencana gelapnya, tiba-tiba... Ya, Wu menodongkan pakakas kepada si janda Bohai yang pastinya warna pink. Setelah dibawa keluar dari rumah itu, tanpa basa-basi Wu langsung melepaskan si janda dan Wu berhasil melarikan diri walaupun Wu terkena bedil di bagian punggungnya.
Scene berpindah kepada Lin yang sedang di perjalanan menuju ke rumah Wu. Lalu Lin dikabari oleh rekannya yang sedang menyelidiki data profil Li. Ya, fakta menarik tentang Li dan Wu. Li adalah pengedar narkoba terbesar di Pulau Yinpan. Dan tidak hanya itu, Li juga mantan kapten pasukan khusus. Dan saat itu Wu adalah wakil kaptennya. 有一个叫黎文耀的大毒枭， Mendengar itu, Lin segera bergegas ke rumah Wu untuk meringkusnya. Kembali ke Wu sesampainya di rumah dengan luka tembak di punggungnya, dan temannya yang bernama Nan membantu mengeluarkan peluru tersebut yang masih menancap di tubuhnya. Selesai mengobati lukanya, Wu memperhatikan kaki Nan yang mempunyai bekas luka yang sama seperti orang yang dikarungan di markas Li. Akhirnya Wu menyadari bahwa temannya itu adalah orang yang dianggap pengkhianat oleh Li. Karena sudah ketahuan oleh Wu, Nan mengakui semua perbuatannya. Jadi selama ini dia memang bekerja untuk Li karena Nan mempunyai banyak hutang di tempat perjudian milik Li. Dengan sebab itu, Nan dipaksa oleh Li untuk bekerja di naungan Li. Dan Li juga meminta Nan agar bisa menghasut Wu untuk membantu Li dengan sepenuh hati. 都是黎文耀逼我的。什么了？希望你 Di saat Wu akan mendekat dan akan menghampiri temannya, lalu Nan menodongkan senjata kepada Wu. Dan ketika Nan menodongkan senjata kepada anak Wu, seketika anak Wu mengingat masa lalu bahwa yang membunuh ibunya atau istri Wu adalah Nan yang pastinya disuruh oleh Li. Ya, dengan melenyapkan istri Wu, maka Li tidak ada hambatan lagi untuk terus memperalat Wu. Wu yang mendengar pengakuan anaknya, tiba-tiba 是你杀了妈妈！ 都是黎文耀逼的。 Pada akhirnya, Nan pun kojor di tangan sahabatnya sendiri. Tidak berselang lama, sirene polisi terdengar dan Wu melarikan diri dari sana. Dengan bersamaan, Lin mendatangi rumah Wu dan di sana Lin tidak menemukan Wu di dalam rumahnya. Namun, Lin hanya menemukan anak Wu yang sudah pingsan. Tanpa pikir panjang, Lin langsung membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Lin menyerahkan anak Wu ke perawat dan tidak berselang lama, seorang dokter mengabari Lin tentang keadaan Seni yang semakin parah atas terkena peluru. Dan seorang dokter pun menyuruh Lin agar segera mendatangi ruang rawat Seni. Scene berpindah ke laboratorium milik Li. Di sana juga ada Prof Stephen sedang berupaya menyatukan gen benih karet ke getah opium. Namun sayang, Prof Stephen tidak bisa mencampurkan materi genetik dari benih karet ke dalam tanaman opium. Karena Prof Stephen tidak mempunyai file atau resep penyampuran yang dipegang oleh Prof Seni. All those gene editing files. Where are those gene editing files? I cannot work on this right now. Kembali ke Wu yang kembali ke rumah, Wu kaget tidak menemukan anaknya. Tak berselang lama, pihak rumah sakit yang merawat anak Wu mengabari Wu bahwa putrinya ada di rumah sakit. Mendengar itu, Wu langsung bergegas ke sana. Singkat cerita, Wu sampailah di rumah sakit dan di situ juga ruang anaknya dirawat berdekatan dengan ruangan Seni dirawat. Di sana juga ada Lin yang memantau perkembangan mantan istrinya. Namun sayang, para perawat dan dokter yang sudah beberot ke sang bool atau berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawa Seni, namun Seni tidak tertolong karena terlalu kehabisan banyak getih. Lin yang melihat keadaan mantan istri yang sudah tidak walakaya, Lin begitu terpukul dengan kepergian Seni. Di saat Lin sedang meratapi nasib yang begitu hancur, Lin tidak sengaja ngereret ke sebelah Kenca. Ya, di sana ada Wu yang sedang memantau putrinya. Disinilah Lin yang menyadari bahwa kepergian Seni adalah ulah Wu. Lin yang mempunyai benih-benih adrenalin dan kebrutalan, Lin melampiaskan kesedihannya kepada Wu. Namun, di sini Lin menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan terhadap Wu. Malah, Lin bertanya di mana letak benih karet itu. Dengan penuh penyesalan, Wu mengungkapkan keberadaan benih itu yang ada di markas Li. 我问你种子在哪儿？在黎文耀的实验室，好好照顾你女儿。 Di sisi lain, dua rekan Lin sedang asik ngobrol santai sambil menunggu Lin kembali. Sayangnya, mereka disergap oleh pasukan Li dan dibawa pergi secara paksa.
Sesampainya di markas Lee, semua rekan Lin mengalami penyiksaan yang sangat menyakitkan. Akan tetapi rekan Lin tetap teguh dan menolak untuk mengungkapkan informasi apapun, termasuk file penting yang diperlukan untuk mentransfer gen benih ke opium. Pada akhirnya, Lee mengeksekusi salah satu dari mereka. 住手！站这儿！ 你明白我的诉求啊？ Di saat Lin kembali ke markas, Lin terkejut dan melihat markasnya acak adut seperti kapal pecah. Tanpa banyak bacot, Lin langsung menghubungi Lee mengusulkan negosiasi di mana dia akan memberikan file yang diperlukan sebagai imbalan atas pembebasan rekan satu timnya yang ditangkap oleh Lee. Kembali ke Wu yang sedang merenung, Wu juga menyesali kesalahannya. Akhirnya, Wu memutuskan untuk membantu Lin dalam misinya untuk membalas dendam kepada Lee. Saat di perjalanan, Wu bertemu dengan beberapa anak buah Lee yang terus mengikutinya. Dengan cepat dia mengkejorkan mereka semua. Setelah menghabisi mereka semua, namun tiba-tiba pembunuh bayaran menyergap Wu. Wu akhirnya kewalahan dan ditangkap kemudian dibawa ke markas Lee. Sementara itu, Lin akhirnya sengaja masuk ke sarang mafia yang kejam. Dan Lin juga memberikan file yang diminta Lee. Lalu Lee membawa Lin ke tempat rekan satu timnya ditawan oleh Lee. Dan salah satu rekan Lin mengungkapkan kepada Lin bahwa Lee telah membunuh salah satu rekannya. Lin yang mendengar ocehan rekannya, Lin tetap tenang dan tidak bersikap arogan karena dikelilingi oleh musuh yang memiliki pakakas. Di saat yang bersamaan, Wu mengalami penyiksaan brutal yang dilakukan oleh anak buah Lee. Namun di saat si gondrong sedang lengah, tampaknya Wu menyimpan sebuah cutter di dalam sungutnya. Dengan sangat cepat, Wu langsung mengkojorkan si gondrong saat itu juga. Di saat keadaan semakin mencekam, Lee dikabari oleh si janda bahwa file data dari Lin adalah palsu. Lee yang rudet dan ambek kepegung, Lee juga berberawakan jiganu kasetanan. Lee berniat mengancam Lin akan membunuh semua rekan-rekan Lin. Di saat Lee sedang asyik berbarawakan, tiba-tiba lampu padam. 敢拿假的资料来见我！ Ya, tepat waktu, Wu muncul dan membantu Lin untuk menyerang semua panayagan Lee. Dan Lin juga tidak lupa untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Setelah membereskan panayagan Lee, Lin dan Wu segera mengejar Lee yang kabur bersama si janda. Setelah melewati rintangan yang sulit, akhirnya Wu dan Lin berhasil menemukan persembunyian Lee. Namun sayang, mereka dihadang oleh pembunuh bayaran dan kembali terjadi baku tembak yang sangat mengkojorkan. Setelah membantai mereka semua, Wu berhasil mengarahkan senjata tepat ke depan bebenguk si janda. Dan Lin juga tidak mau kalah. Lin muncul dari belakang dan menodongkan senjata ke si janda. Di saat keadaan semakin mencekam, Lin muncul membokong Lin dan menodongkan senjata ke Lin. Ya, Wu akhirnya mengarahkan senjata kepada Lee. Dan Wu mengungkap fakta menarik kepada si janda bahwa di masa lalu saat Wu sedang bertugas, si janda diselamatkan oleh Wu karena kedua orang tua si janda sudah tewas oleh pasukan khusus karena orang tua si janda adalah seorang pengedar barang haram. Dengan kejadian itu, si janda yang masih kecil diurus oleh Lee dan Wu dan dijadikan pembunuh bayaran. Di sini, Wu mengajak si janda agar kembali ke jalan yang benar. Dengan pendirian teguh dan patuh kepada Lee, tiba-tiba... 你想想，李带出来，开枪！ Ya, mereka berempat menembak satu sama lain sehingga mengakibatkan Wu terluka parah di pipinya, sementara si janda kojor di tempat. Sementara Lee yang masih selamat melarikan diri dan dikejar oleh Lin. Di saat Lee sudah bersama Stephen dan bergegas untuk kabur, tiba-tiba dari belakang... 把枪放下！
Ya, Lin menghadang Li dan membuat kojor anak buah Li. Saat itu, Li mengancam Lin agar segera menjatuhkan pistolnya. Lin pun menuruti Li. Li yang picik malah menembak Lin, dan lagi-lagi terjadilah baku hantam yang sangat seru. Di saat keadaan Lin yang terdesak, Wu datang tepat waktu dan membantu Lin. Akhirnya Wu dan Lin duet maut yang pada akhirnya dengan kekompakan mereka berdua mampu membuat kojor si Li. Di akhir film, Prof. Stephen berhasil selamat dan pada akhirnya Prof. Stephen menjadi pengganti Seni. Stephen bekerja sama dengan Pulau Yinpan dan membantu mensukseskan rencana penanaman benih karet dan budidaya peternakan. Dan Lin juga mengingat masa-masa romantis bersama Seni. Tamat? Nah, oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Dari film ini Minho begitu tersentuh dengan pemeran utama yaitu Lin dan Seni. Meskipun mereka bercerai dan lost contact, namun dipertemukan kembali dengan pekerjaan. Tapi pada akhirnya, kini hanyalah waktu yang akan mengerti bahwa perpisahan ini sangatlah berat. Tapi aku berharap semoga cerita cinta kita akan selalu menjadi kenangan indah dan tersimpan di memoriku. Tapi aku berharap semoga cerita cinta kita akan selalu menjadi kenangan indah dan tersimpan di memoriku. Goodbye Seni, sarangeo. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat Mino sampaikan. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Mino lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.